semakin bertumbuh besar, aku bisa melihat dunia dan warnai dengan senyuman bahagia, hiasi dengan imajinasi. Kini aku selalu senang dan riang, ceriakan hari-hariku. Aku bisa bebas berlari bermain, tumbuh sehat, tinggi dan kuat. Ultra Mini membantuku mengejar mimpi, Ultra Mini membuatku sehat dan kuat. Alami kebaikan nutrisi Ultra Mini. Tumbuh alami, alami tumbuh. Mimi si sapi lagi mengarungi dasar laut. Leon si singa sedang berpetualang di angkasa. Ada Peri si beruang kayak lagi kebingungan. Mau ngapain sih mereka? Rupanya mereka mencari Ultra Mimi Kids. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ayah Bunda, apa kabarnya di hari Sabtu ini? Udah weekend lagi. Ya ampun, cepat banget ternyata ya. Bulan Juni udah di pertengahan loh Ayah Bunda. Apa kabarnya hari ini? Di kolom chat juga udah rame banget. Aduh, senang sekali. Hari ini saya Indri bisa ketemu lagi dengan Ayah Bunda semuanya dalam webinar Anakku ID yang bekerja sama dengan Ultra Mimi Kids. Dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang penting banget untuk kita semua, yaitu hidden hunger. Tampak gemuk, namun ternyata kurang gizi. Nah, untuk Ayah Bunda yang pengen tahu, jadi pastikan terus mengikuti dari awal sampai dengan akhir ya acaranya ya. Baik, selamat pagi saya untuk semua Ayah Bunda yang sudah saling menyapa di kolom chat. Selamat pagi di Depok, halo tetanggaan nih kita ya. Dari Purbalingga juga ada Bunda Mujiati, dari Bandung juga ada Bunda Siti Wahyuni. Apa kabar di sana? Mudah-mudahan sehat. Di Bandung juga lagi cerah, Jabodetabek juga alhamdulillah cerah ya. Terus kemudian juga di Jawa Barat di Banjar ada Bunda Nur Hasanah, dari Palembang, dari Jogja, Kalimantan. Wow, semuanya udah hadir untuk ikutan webinar hari ini. Senang sekali, jangan lupa untuk tetap terapkan 5M ya dimanapun kita berada. Di antaranya adalah memakai masker, kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Nah, Ayah Bunda, kalau dikaitkan dengan tema hari ini ya, ini ada satu poin yang harus diketahui oleh kita semua adalah asupan nutrisi, dan salah satunya adalah susu, karena susu merupakan sumber utama nutrisi yang lengkap dan seimbang, terutama ASI sebagai sumber nutrisi terbaik bagi bayi. Nah, Ultra Mimi mendukung program pemerintah untuk memberikan ASI eksklusif hingga anak berusia 2 tahun. Kemudian nih, menurut American Academy of Pediatrics, whole milk atau susu non-formula itu bisa diberikan setelah anak berusia 1 tahun. Nah, nanti kita juga akan bagi-bagi produk merchandise-nya Ultra Mimi Kids. Ini keren banget, ada tote bag dan juga travel bag yang bisa dimiliki untuk 5 ayah bunda dengan pertanyaan terbaik, juga yang beruntung untuk memenangkan kuis nanti di akhir acara. Dan nama-nama yang ada di list partisipan dari awal sampai dengan akhir nanti juga akan diundi dan akan mendapatkan 1 hadiah smartphone juga di akhir acara ya. Jadi pastikan mengikuti terus acaranya sampai dengan selesai. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ingatkan dulu bahwa yang pertama jangan lupa untuk mengganti nama yang tertera di Zoom-nya sesuai dengan nama KTP untuk mempermudah verifikasi proses nanti kalau misalnya ayah bunda diumumkan sebagai pemenang gitu ya. Terus yang kedua, jangan lupa juga untuk mengisi form data diri yang linknya sudah kami bagikan di kolom chat beserta dengan teman-teman kami semuanya. Jadi jangan lupa 2 hal itu, dan sebelum kita mulai, gimana kalau kita langsung aja berkenalan dengan sahabat saya yang akan memberikan sambutan ya. Kita akan sambut saja Mas Kiki Rizky Kurniawan selaku asisten brand manager. Silahkan Mas Kiki untuk memberikan sambutannya. Selamat pagi. Halo, apa kabar Mas? Halo, selamat pagi Mbak Indri. Sehat ya Mas? Ini live dari kota mana nih? Ini kebetulan saya lagi di Bandung. Lagi di Bandung. Katanya Bandung lagi cerah ya di sana ya? Ya, kebetulan hari ini masih cerah nih. Mudah-mudahan sore juga masih cerah ya. Begitu ya, mudah-mudahan semangat terus ya. Cerahnya menularkan semangat buat kita semua. Baik Mas Kiki, kalau begitu waktu dan layar kami persilakan. Ya, selamat pagi semuanya. Saya perkenalkan kembali, nama saya Kiki Rizky Kurniawan. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Dr. Lucky Yoga Satria sebagai spesialis anak sebagai pembawa materi untuk kegiatan webinar kali ini. Dan juga terima kasih juga kepada tim anakku sehingga terlaksananya kegiatan webinar kali ini. Mudah-mudahan webinar kali ini lancar ya, selalu lancar kita.
Dan juga tidak lupa saya sampaikan terima kasih kepada para peserta nih, para MAM yang sudah hadir di acara kali ini. Terima kasih untuk waktunya juga. Senang sekali nih kita bisa berkumpul ya pagi ini pada acara webinar kali ini. Oke, seperti yang tadi Bu Indi sampaikan, untuk tema kali ini adalah hidden hunger, gimana caranya terkait asupan nutrisi, karena kan tadi di share juga kalau gemuk itu belum tentu sehat gitu kan ya. Nah, nanti Dr. Lucky akan membahas asupan nutrisi baik itu makanan padat ataupun makanan pembantu, makanan utama atau makanan pembantu, pendamping lah hebatnya gitu ya. Makanan pendamping ini bisa kita peroleh mungkin salah satunya dari susu yang tadi juga disebutkan. Susu itu adalah sumber yang penting juga sih buat pertumbuhan anak gitu kan ya. Dan nanti Dr. Lucky akan membahas lebih detail seperti itu. Nah, mungkin sedikit sih dari saya sambutannya seperti itu. Mudah-mudahan nanti materi yang disampaikan oleh Dr. Lucky bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya para moms juga di sini, dan juga dapat mengaplikasikan di kehidupannya di rumah masing-masing gitu. Terima kasih, Bu Endi. Baik, terima kasih banyak Mas Kiki. Mudah-mudahan semua lancar hari ini ya, karena materinya memang keren banget ya Mas Kiki ya, untuk kita bahas sama-sama bersama dengan dokter spesialis anak yang akan hadir bersama dengan kita, yaitu Dr. Lucky Yoga Satria. Nah, sebelumnya saya mau ingetin juga nih sama ya Bunda yang nanti punya pertanyaan, atau mungkin mulai dari sekarang boleh banget loh, kalau videonya dibuka tapi audionya di close aja gitu ya, supaya kita bisa sama-sama kelihatan, sama-sama saling bisa menyapa di forum online ini. Oke, terima kasih banyak Mas Kiki, mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Nah, berikutnya kita akan langsung aja mau masuk ke sesi yang udah ditunggu-tunggu sama ayah bunda semuanya, pengen tahu juga, ini anak-anak nih kayaknya sih gemuk gitu ya, tapi gimana nih kalau dicek gizinya, apakah nutrisinya tercukupi semua? Nah, kita akan tanyakan langsung sama dokter spesialis anak, Dr. Lucky Yoga Satria, yang live-nya dari Bali ternyata. Halo, selamat pagi dok, apa kabar? Halo, selamat pagi, assalamualaikum semua Ibu. Kabar baik, alhamdulillah, Kabar baik, ya, dok? sehat. Iya, dok, ini cek cuaca dulu nih, di Bali gimana? Cerah? Cerah, ini enak banget. Enak banget cuacanya ya, untuk Masih ada suara burung-burung. online. Oke, ya dok, sambil boleh menyiapkan materinya, aku sambil siapkan juga, sambil memperkenalkan Dr. Lucky kepada teman-teman semua, ayah bunda semua yang ada di sini. Jadi Dr. Lucky ini, ayah bunda sekalian, lulus pendidikan kedokteran dari Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Kemudian lulus dokter spesialis anaknya dari Universitas 11 Maret Surakarta, dan sekarang ini aktif di klinik kecil, betul ya dok ya? Yang merupakan platform digital edukasi parenting dan kesehatan anak. Boleh tuh dikepoin ya. Jadi silakan aja. Dok, hari ini kita mau bahas topik yang penting banget. Nanti silakan saja untuk ayah bunda yang pengen bertanya, boleh langsung tuliskan di kolom chatnya. Formatnya adalah nama, spasi domisilinya di kota mana, lalu spasi pertanyaannya apa. Yang pengen klik tombol raise hand untuk nanya langsung sama Dr. Lucky juga boleh banget. Nanti di sesinya akan kita lanjutkan. Baik, kalau begitu Dr. Lucky, waktu dan layar kami persilahkan. Kita lanjut lagi nanti di sesi tanya jawab ya. Silakan dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, selamat siang di sini, selamat pagi bagi yang di WIB atau yang lebih ke barat lagi. Terima kasih dari anak WID memberikan kepercayaannya. Saya ini yang kedua kali ya, saya diberikan kesempatan buat memberikan sedikit ilmu, sedikit pengulangan lah ya. Sebenarnya mungkin ibu udah tahu kayak. Ya, jadi kita mau ngomongin tentang masalah malnutrisi, tapi yang spesifik yaitu masalah mikronutrisi. Yang dikatakan kalau kita kekurangan mikronutrisi namanya adalah hidden hunger. Jadi kelaparan, kekurangan nutrisi, tapi nggak kelihatan. Gitu. Makanya judulnya adalah hidden hunger. Anaknya kayaknya kayaknya gemuk gitu, tapi dia ternyata kurang gizi. Oke? Pertama mungkin saya perkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, saya Dr. Lucky. Tadi udah dijelasin ya. Sama Mbak Indri sedikit CV-nya. Ini IG saya, monggo yang belum lihat dikepo-kepoin dikit. Kalau ini ada tadi platform saya, jadi saya sekarang juga memberikan edukasi, juga ada beberapa webinar di klinik kecil. Sama kalau mau lihat yang YouTube juga boleh lihat di ini channel saya. Oke, sebelum kita ngomongin tentang masalah kekurangan nutrisi, dasarnya kita kasih tahu dulu bahwa nutrisi itu adalah bahannya tubuh kita ya. Jadi
dia itu kalau paling kecil itu adalah satu ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya. Jadi apa yang kita makan itu adalah nutrisi, ya. Kalau bermanfaat ya, kecuali kalau makannya cuma angin doang, itu nggak bermanfaat. Tapi kalau di nutrisi dia ada manfaatnya, gunanya untuk melakukan fungsi dari tubuh kita. Nah, nutrisi ini secara garis besar kebagi dua, yaitu makronutrisi dan mikronutrisi. Nah, kalau ngomongin makro, berarti yang besar, makro itu kan besar ya. Itu adalah protein, karbohidrat, sama lemak. Itu adalah makronutrisi. Kalau yang mikronutrisi, artinya yang dia bentuknya kecil dan dibutuhnya sedikit. Ya, nah mungkin kita akan lebih banyak ngomongin di mikronutrisi, karena itu adalah hidden hunger-nya. Nah, kalau kita ngomongin tentang nutrisi adalah itu, berarti ada yang nutrisi bagus. Kalau nutrisi bagus, berarti kan anaknya berat badannya cukup, baik secara nutrisi makronya cukup, nutrisi mikronya cukup. Nah, kalau dibilang malnutrisi, itu kurang lebih ada 3 macam. Yang paling sering, yang paling ditakutkan oleh ibu-ibu, yang paling kelihatan adalah berat badan kurang, gizinya kurang, ataupun stunting. Ini terutama berhubungan dengan makronutrisi, terutama ya, tapi bisa juga gara-gara mikronutrisi. Jadi kelihatan nih, kalau dari jauh tuh kelihatan, anaknya kecil nih, anaknya kurus nih, anaknya pendek karena nutrisi ya. Itu udah kelihatan, oh ini malnutrisi, ini gizinya kurang, ini gizinya salah. Tapi yang suka juga dilupakan, karena pengen anaknya gemuk gitu, kan lucu ya kalau anak gemuk ginuk-ginuk bulat gitu. Itu padahal berat badannya lebih. Padahal kalau kita plotkan ke chart gizi itu obesitas justru. Itu bukan nutrisi baik, itu juga salah satu malnutrisi atau ke nutrisi yang salah, tapi dia kelebihan. Ya, kita tahu ya, sesuatu yang terlalu sedikit dan sesuatu yang terlalu banyak itu dua-duanya adalah buruk. Nggak boleh terlalu banyak, nggak boleh terlalu dikit. Jadi kurang gizi bermasalah, kelebihan gizi sampai dia obesitas itu juga salah. Nah, ini yang kelihatan nih. Anaknya kurus kelihatan. Anaknya kegemukan obesitas kelihatan. Ada salah satu malnutrisi yang lain, yang ketiga, yang karena mikronutrisi ini nggak kelihatan. Seringnya nggak kelihatan. Ini yang kita bahas, yang lebih dalam. Nah, kalau yang ibu-ibu paling takutkan adalah anaknya kurus gitu, anaknya nggak naik berat badannya, itu hubungannya dengan kalori. Kalori itu dalam makanan yang kita makan, kalori itu bahan energi ya. Jadi kalau kita makan sesuatu itu ada kalorinya. Semakin tinggi kalorinya, maka akan semakin meningkatkan berat badan. Kalau kebanyakan, jadi obesitas. Kalau saya nih, nggak boleh banyak-banyak kalorinya, karena saya sudah cukup tumbuhnya. Saya udah nggak perlu tumbuh lagi. Ntar kalau saya makan kalori banyak, saya nggak akan tumbuh, karena saya tumbuhnya ke samping. Jadi gemuk gitu. Nah, itu juga nggak boleh. Nah, kalau anak, itu perlu kalori yang tinggi. Sesuai dengan usia ya. Biar apa? Biar berat badannya naik. Nah, kenapa kalau itu berat badannya bisa nggak naik? Ada 3 penyebab utamanya, yaitu asupan kalorinya nggak cukup, anaknya nggak mau makan gitu ya, makannya susah, atau nanti ada penyebab-penyebabnya. Atau nggak, anaknya dikasih makan bagus, tapi nggak diserap dengan baik, atau kebutuhan kalorinya meningkat. Anaknya harusnya setahun gitu butuhnya 1000 kilokalori, tapi dia karena ada sesuatu, jadi naik jadi 1300 kilokalori dia butuhnya. Jadi ketika dikasih makanan seperti biasa, harusnya dia cukup untuk anak usia segitu, tapi karena dia kebutuhan kalorinya meningkat, maka anaknya nggak akan naik berat badannya, karena kebutuhan kalori meningkat. Kalau kita breakdown, ini adalah penyebab-penyebabnya yang tadi kenapa nggak naik. Ada karena kekurangan kalori intake, kurang makan gitu ya, kurang masuk kalori banyaknya. Itu bisa karena penggunaan susu formula yang salah. Salah satunya adalah nggak tahu cara buat susu formula yang benar. Airnya duluan lah, yang banyak lah, biar nggak cepet habis, jadi airnya banyak. Atau nggak dikit-dikitin susunya, biar nggak cepet habis susunya, jadilah anaknya kekurangan nutrisi. Ya, atau salah pemberian makan. Ngasih makannya salah, nggak pakai feeding rules. Anaknya nggak mau makan, dok, tapi saya kasih cemilan, dia banyak makannya, jadi nggak apa-apa, dok. Gitu. Itu nggak boleh. Akan berakibat dari inadequate calorie intake. Ini bukan cuma masalah makronutrisi pasti, tadi mikronutrisi juga akan berkurang. Lalu berikutnya adalah berkurangnya kemampuan absorpsi. Ini penyebabnya ada yang anemia karena kekurangan zat besi, ada penyakit-penyakit metabolik ya, termasuk juga alergi susu sapi, dan juga ada yang terakhir tadi ini, karena kebutuhan kalorinya meningkat. Ini karena kebutuhan kalori meningkat karena misalnya infeksi, anaknya tuberkulosis gitu, anaknya ISK,
anaknya ada penyakit hipertiroid, anaknya gangguan jantung, itu juga ngebikin kebutuhan kalori meningkat. Ya, itu kalau kita ngomongin masalah makronutrisi. Nah, intinya nih baru mau mulai. Kita ngomongin mikronutrisi, ya, karena hidden hunger itu mikronutrisi. Ya, mikronutrisi namanya mikro. Dia adalah zatnya sedikit, kecil. Jadi zat penting dalam menjaga kesehatan tubuh, tapi hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Ada kebagi 3, kurang lebih adalah vitamin yang larut lemak, vitamin yang tidak larut lemak, sama mineral. Jadi sebenarnya kebagi 2 sih, vitamin sama mineral. Tapi vitamin sendiri ada yang larut, ada yang tidak larut. Nah, mikronutrisi ini dibilang mikro karena dia kecil dan sedikit. Makanya satuannya itu kebutuhannya paling ada yang mikrogram, ada yang cuma miligram, ada yang lebih kecil lagi gitu. Nah, mikronutrisi ini banyak terjadi kekurangan di dunia ini, ya. Dan ini adalah mikronutrisi yang paling sering kekurangan, yaitu yodium, zat besi, vitamin A, dan zinc. Lihat deh, ini sampai 1 miliar, 1,8 miliar, bilion itu miliar ya, di dunia yang kekurangan yodium. Kekurangan zat besi 1,6 miliar. Vitamin A 190 juta dari anak-anak yang prasekolah, dan 19 juta ibu-ibu hamil, itu kekurangan vitamin A. Yang zinc juga 1,2. Ini efeknya bukan terlihat jadi anaknya jadi kurus, enggak. Tapi ada beberapa, lihat nih, misalnya kekurangan yodium. Anak yang kekurangan yodium, apalagi di hari-hari pertama kehidupan ya, 1000 hari pertama kehidupan, itu otaknya tidak berkembang dengan baik. Akibatnya apa? Perkembangan otak juga nggak bagus. Anaknya jadi keterbelakangan mental. Kekurangan zat besi jadi anemia, jadi meningkatkan resiko prematur, jadi lemas-lemas, gangguan kognitif. Vitamin A gampang infeksi, zinc juga gitu. Ya, ini ntar kita bahas satu-satu. Emangnya seberapa banyak sih kekurangan mikronutrisi yang nggak terlihat ini, kekurangan malnutrisi yang nggak terlihat ini? Banyak, lihat deh. Sampai ada persentasenya ya. Paling banyak terjadi di mana? Di Afrika dan di Asia. Ya. Dan yang paling banyak adalah masalah, kalau kita ngomongin Asia ya, adalah masalah vitamin A, yodium. Zinc dan iron juga lumayan, 20%. Eropa ini ternyata, walaupun dia banyak negara maju, tapi yodiumnya kurang. Ini berhubungan dengan garam biasanya. Karena mungkin sana garamnya bukan garam dari pegunungan kali. Nah, hidden hunger nih ya. Kan hidden hunger adalah kekurangan nutrisi mikro, ya, yang nggak kelihatan. Itu disebabkan karena makannya, intake-nya itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ini penelitian mana nih sih yang ngomong? Penelitiannya dari Profesor Butaya et al. Ini ada di FAO ya, 2017. Ini menunjukkan apa hubungannya antara pemberian makan anak yang salah dengan kejadian hidden hunger. Ya. Penelitian ini ngomong bahwa semakin banyak anak yang diberikan makan utama saja, hanya isinya yang tidak adekuat, itu semakin tinggi kejadian hidden hunger. Contohnya nih, yang diomongin adalah makan-makanan yang lebih sering dari sereal. Sereal tuh grain itu apa ya, kayak padi, beras gitu. Jadi berasnya aja. Atau roots itu ubi-ubian. Tubers itu kayak kentang. Jadi hanya itu saja, tanpa memberikan makanan-makanan lain yang memiliki cukup mikronutrisi. Semakin banyaknya energi makanan yang utamanya hanya ini saja, ya semakin ke sini ya, ini 80%, maka hidden hunger-nya juga semakin meningkat, kita lihat ya. Pada anak-anak yang 80% energinya, 80% makanannya hanya dari nasi kentang saja, contohnya di Afghanistan, contohnya di Madagaskar, 80% dia makanannya utamanya itu aja, sampai kejadian 50% hidden hunger. Jadi 50% itu kekurangan zinc, 50% kekurangan zat besi, kekurangan vitamin A, kekurangan yodium. Sebaliknya, di Kroasia, di Hongaria, di mana si tadi nasi, bubur, terus
kentang dan umbi-umbian itu hanya 20% dari seluruh kebutuhan energinya, itu hidden hunger hanya 10%. Gitu. Ya, Indonesia di mana sih? Indonesia mana nih? Indonesia. Tadi saya nemu. Nggak kelihatan. Oh, ini dia, Indonesia. Ya, lumayan banyak, antara 30% ya hidden hunger kita, kekurangan mikronutrisinya. Ya. Nah, tadi hidden hunger berarti mikronutrisi adalah ada vitamin sama mineral. Definisi lagi, vitamin itu adalah terdiri dari dua kata, vita sama amino. Vita itu penting, bahasa Latin. Amino adalah senyawa organik yang mengandung nitro. Jadi ini sebenarnya vitamin ini kalau kita background lagi adalah suatu senyawa organik yang ada di makanan, jumlahnya kecil, tapi dibutuhkan penting untuk makhluk hidup sebagai berbagai reaksi metabolisme mempertahankan kehidupan supaya normal fungsinya gitu. Nah, vitamin kan ada yang kekurangan, ada yang kelebihan. Apa sih penyebabnya kok anak bisa kekurangan vitamin? Yang pertama adalah asupan makannya tidak mencukupi. Intake-nya nggak bagus gitu ya. Anaknya makannya susah, anaknya cuma makan nasi sama kerupuk, nggak pernah dapat daging, nggak dapat susu, nggak dapat ASI, nggak dapat ya lain-lain lah. Ya, yang kedua adalah gangguan absorpsi. Ada penyakit-penyakit yang mengganggu terserapnya vitamin. Atau anaknya kebutuhan vitaminnya meningkat. Kapan dia kebutuhan vitamin meningkat? Biasanya pada anak-anak yang penyakitnya kronis atau penyakit yang sering-sering berulang penyakitnya gitu. Ketika sakit, kebutuhan vitaminnya meningkat. Vitamin C, vitamin A, vitamin D itu meningkat kebutuhannya. Nah, terus ternyata ada juga yang kelebihan minum vitamin. Ya, kelebihan vitamin itu karena penggunaan vitaminnya berlebihan. Ya, karena nggak mau sakit gitu, anaknya dikasih vitamin dijejelin 1 botol gitu. Ya, tapi kan vitamin ini kayak jalan ninjanya ibu-ibu buat supaya anaknya seperti apa yang dia mau gitu. Dok, gimana dok supaya anak saya pintar? Saya minta vitamin dong, katanya si ibu nih. Atau dok, anak saya nggak mau makan nih, saya minta vitamin dong, biar anak saya mau makan. Soalnya ibunya bingung, anaknya GTM. Dok, anak saya kurus dok, saya minta vitamin dong. Buat anaknya, ibunya takut anaknya kurus gitu. Terus anak saya udah makannya udah banyak nih dok, tapi masih perlu nggak sih vitamin gitu? Soalnya ibunya merasa kalau nggak dapat vitamin tuh nggak asik gitu, nggak lengkap. Jadi kayak vitamin tuh kayak mispersepsi ya, kayak dibutuhkan banget sama ibu-ibu, padahal bukan itu jawabannya. Bukan semua ini jawaban vitamin. Ya, kita ngomongin satu-satu. Vitamin A ini vitamin yang gampang ya didapetin ya dari berbagai sayur-sayuran. Gunanya untuk mata terutama, tapi juga dia penting untuk pertumbuhan sel kulit dan selaput lendir. Kalau kekurangan, maka gangguan mata, terutama pembentukan gigi tulang nggak normal dan mudah berlubang. Ini persentasenya terjadi mikronutrisi vitamin A di Indonesia tahun 2005 hampir 20% kekurangan vitamin A. Oleh karena itu, Indonesia sudah melakukan, ini ya, bahan-bahan vitamin A yang gampang banget didapatkan dari sehari-hari anak-anak kita makan. Dari mana? Dari ati ayam, ati sapi, cod liver oil, dapat dari fortified ya, ini berarti sereal ya, MPASI fortifikasi ya. Dari telur dapat semua, banyak sekali vitamin A-nya, cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, tapi karena masih 20% itu kekurangan vitamin A, di Indonesia sudah dilakukan namanya bulan vitamin A ya. Bulan Februari dan bulan Agustus, sebentar lagi bulan Agustus nih, jangan lupa dapat vitamin A, minta di puskesmas. Anak bayi usia 6-11 bulan dapatnya yang biru 100.000, yang besar lebih dari setahun dapat yang merah setiap 6 bulan. Itu ya. Ini datang. Gunanya apa sih? Ini untuk mengurangi resiko komplikasi infeksi paru-paru. Ya, infeksi campak. Ya, diare itu juga bisa buat mengurangi. Jadi bukan cuma vitamin A-nya hanya untuk mata aja. Walaupun utamanya mata sih. Ya, kalau kelebihan gimana? Kalau kelebihan itu memang bisa bikin lumayan sih ya, muntah, nyeri sendi, patah tulang. Tapi kalau dia 50.000 unit per hari selama beberapa bulan. Kalau yang di pemerintah kan 100.000 unit sekali sebulan. Atau lebih dari setahun 200.000 unit. Itu aman. Tapi kalau diminum setiap hari 50.000 unit per hari selama beberapa bulan itu bisa bikin kelebihan vitamin A juga nggak boleh. Nah, yang kedua vitamin D. Vitamin D ini vitamin yang hits semenjak ada COVID, karena dulu dikira fungsi utamanya hanya absorpsi dan penggunaan kalsium saja.
tapi ternyata gunanya lebih dari itu. Pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, otot, dan mendukung sistem imun. Itulah mengapa kemarin tuh waktu COVID kita vitamin D semua dijemur-jemur gitu. Sampai hitam dijemur-jemurin semua. Ya, ini kebutuhannya sehari-hari. Anak baru lahir sudah butuh 400 unit, sampai 1 tahun butuhnya 600 unit. Ya, ini diperhatikan ya, butuhnya 400 dan 600. Ya, kalau udah gede juga mungkin butuhnya sekitar 1000-an. Sumbernya masih dari matahari, benar. Ya, memang sinar matahari itu bisa membantu provitamin D yang tubuh kita dengan ada sinar matahari maka berubah jadi vitamin D. Dia memerlukan sinar UVB. Ingat ya, UVB. Lalu kedua dari makanan, tidak banyak tapi juga lumayan. Yang ketiga adalah suplemen. Nah, permasalahannya terjadi kesalahan bahwa anak baru lahir langsung dijemur gitu ya, dengan harapan nggak kuning padahal nggak ada hubungannya, dan dengan harapan mendapatkan vitamin D. Padahal satu, kulit bayi itu jauh lebih rentan dibanding yang dewasa, lebih halus, lebih sensitif, terus perlindungannya terbatas sehingga lebih rentan terhadap ultraviolet. Sinar matahari itu bukan hanya sinar yang bagus saja, sinar yang buruk pun juga ada. UVA, UVB, UVC dan sinar-sinar lain itu juga dapat mengganggu kulit kita. Ya, terus juga kulit bayi itu gampang berubah fungsinya. Jadi penelitian menemukan pada bayi-bayi yang terekspos oleh UVB, UVC berlebihan, UVA juga, maka beresiko untuk terjadi kanker kulit di masa dewasanya. Ya, jadi memang tidak direkomendasikan untuk dijemur. Nah, ini ternyata nih, ini adalah penelitian SINATS, jadi seluruh Southeast Asia Tenggara. Walaupun anak-anak kita ini sudah sering dijemur-jemur, dibiarkan main layangan gitu ya, ternyata kekurangan vitamin D itu angkanya sampai 40-50%. 40-50%. Itu yang di Southeast Asia. Ini juga dilakukan oleh Prof. Aman, Prof. Yose, Dr. Bambang, sama Dr. Frida. Ini menunjukkan bahwa ternyata dari anak-anak yang dicek nih, vitamin D-nya insufisiensinya, kekurangannya sampai 75%. Bahkan 15%-nya itu sampai defisiensi, sangat rendah banget. Pada anak-anak 7-12 tahun di Indonesia, diambil secara random, yang katanya dulu sering dijemur-jemur, ternyata masih kekurangan juga gitu. Oleh karena itu memang direkomendasikan jangan sampai kekurangan vitamin D. Ya, bagaimana caranya kalau bayi yang minum ASI, vitamin D pada ASI itu rendah, apalagi kalau ibunya vitamin D-nya rendah. Vitamin D rendah, di ASI makin rendah lagi. Maka disarankan baru lahir dari 0 hari dapatkan suplementasi vitamin D. Sampai kapan? Sampai sepanjang usia. Jadi menurut tadi 400 sampai 1 unit, sampai 400 sampai 1 tahun, setahun 600 unit. Jadi 2 tetes lah. Kan nggak bisa ya. 1 tetes kan 400 unit. Kalau 2 tetes tuh 800 ya nggak apa-apa. Berkekurangan. Nah, terus gimana dok kalau misalnya dia minum susu formula? Kan ada fortifikasi vitamin D-nya. Memang di dalam susu formula nih, misalnya kalau ibunya nggak bisa memberikan ASI, kondisi tertentu bisa memberikan ASI, maka bisa diberikan susu formula. Susu formula sudah difortifikasi dengan vitamin D, tapi butuh sekitar 1 liter untuk mendapatkan vitamin D 400 unit 1 hari. Jadi kalau pada bayi-bayi yang mendapatkan susu formula tapi belum menyampai 1 liter, di bawah setahun ya, karena susu formula kan di bawah setahun bisa sampai 1 liter, itu kita tetap berikan vitamin D 1 tetes. Itu. Nah, kalau di atas 1 tahun, kan susu formula kan maksimal kan 500 unit, 500 ml 1 hari. Jangan kelebihan, ingat ya. Di atas setahun itu susu formula ataupun UHT itu maksimal 500 ml. Ya. Jadi kalau 1 liter, biar dapat vitamin D 1 liter gitu, biar kata Dr. Luki nih, biar vitamin D yang nggak kurang, 1 liter nih di atas setahun nggak boleh. Di atas setahun, susu itu hanya 30% dari kebutuhan energi, kebutuhan nutrisinya. Jadi dalam 30% itu bisa menggunakan susu formula atau juga bisa juga dengan UHT, silakan. Yang penting ada nutrisi yang lain.
yang cukup yang baik dari susu. Berikutnya mineral, kita ngomongin yodium. Nah, yodium nih, sekali lagi dia butuh semua cuma sedikit ya. Cuma 90 mg per hari, dikit banget. Bisa dapat dari telur, dari products, dari ya ini banyak banget lah. Nah, permasalahannya, ini penyebabnya ya, akibatnya ya. Kalau misalnya gangguan akibat kekurangan yodium itu, apa sih akibatnya kekurangan yodium? Bayi-bayi janin gitu, ibunya nggak dapat yodium, bisa sampai abortus, bisa sampai mati dalam kandungan, bisa ada kelainan bentukan tubuh, anomalia kongenital. Kalau pada bayi baru lahir itu bisa meninggal, bisa kretinisme. Anak-anak dan remaja nih yang kekurangan yodium itu gangguan fungsi mental, penundaan perkembangan fisik. Dewasa juga begitu. Kenapa sih dia kekurangan yodium? Biasanya ini penjawab-penjawabnya ya, diambil dari kerangka UNICEF. Itu pertama menggunakan garam yang di mana kandungan yodium tanahnya rendah. Ya. Nah, di Indonesia kan sudah semua garam itu harus sudah terfortifikasi yodium. Tapi kan karena media sosial dan lain-lain menemukan ada garam tertentu yang katanya bagus dari pegunungan mana gitu ya, ternyata itu nggak ada yodiumnya. Akibatnya apa? Kekurangan yodiumnya terjadi. Terjadilah gangguan malnutrisi mikronutrien. Yang tadinya ibunya mau heboh-heboh gitu, oh iya nih garam ini bagus, ternyata nggak ada yodiumnya. Nah, kekurangan yodium tadi akibatnya kan banyak. Salah satunya gangguan perkembangan. Ya, dan itu sifatnya irreversible ya. Jadi kalau udah kekurangan tuh kayak ya gimana, udah kasihan ya, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Zat besi berikutnya ini juga yang lumayan diperhatikan karena mempengaruhi perkembangan anak. Ini dia adalah zat utama dalam pembentukan darah merah. Jadi kalau kekurangan zat besi maka akan jadi anemia. Ya, terus dapatkan dari makanan, ada yang hem dan non hem. Kalau yang hem itu yang gampang diserap, itu zat besi yang ada di ASI. Non hem itu yang dari susu formula. Apa sih gunanya zat besi? Sama nih, banyak banget kegunaannya. Pertumbuhan perkembangan janin, perkembangan otak, terus perkembangan pertumbuhannya anak. Untuk utamanya adalah pertumbuhan dan perkembangan. Ya, penting banget zat besi ini selalu tercapai dan gampang untuk mendapatkannya. Dari mana? Utamanya yang paling tinggi adalah saya karena di Bali banyak yang makan nih pork liver. Kalau chicken liver juga tinggi, ya, oyster, mussels, beef liver. Jadi dari ati lah. Daging pun juga banyak. Ya. Sereal juga ada, dari makanan fortifikasi juga ada. Kalau kekurangan apa sih akibatnya? Anaknya maka pertumbuhan tidak maksimal, anaknya bisa stunting, gangguan nafsu makan. Jangan anak nggak mau makan gara-gara kekurangan zat besi. Gangguan kognitif, gangguan mental, akhirnya nilai sekolahnya rendah, gampang terinfeksi. Jadi kayaknya gemuk gitu, tapi kalau dia minum susu formulanya lebih dari 500 ml gitu, itu bisa mengganggu penyerapan zat besi. Akibatnya anaknya jadi kekurangan nutrisi. Jadinya malah gemuk tapi anemia. Ada, saya pernah nemu. Apa nih yang mempengaruhi penyerapan zat besi? Ngebantu nih vitamin C, bentuknya iron yang bentuknya heme, vitamin A, gula yang dalam buah itu bisa membantu penyerapan zat besi. Tapi kalau kebanyakan minum susu atau teh nih, nah teh itu bukan minumannya anak-anak ya. Kayak kalau nggak minumnya nggak teh, anak saya nggak mau minum tuh nggak boleh ya, karena teh itu menghambat penyerapan zat besi. Ya, kacang-kacangan soya dan bibia nih juga menghambat. Oleh karena itu tidak boleh terlalu banyak, terutama pada anak di bawah 2 tahun. Sebagai perkenalan aja. Ini kebutuhannya ya, anak bayi 9 mg dan lain-lain. Memang sampai Ikatan Dokter Indonesia itu merekomendasikan untuk bayi-bayi yang cukup bulan, maka dari usia 4 bulan didapatkan zat besi. Tanya ke dokter anaknya ya, minta, dok anak saya udah 4 bulan nih, perlu nggak ada zat besi? Atau kalau misalnya ada bayi beratnya rendah gitu, di bawah 2.500 lahirnya, beratnya prematur, maka bisa direkomendasikan dari 1 bulan zat besi diberikan sampai usia 2 tahun. Setelah itu pun juga dikasih, tapi tidak setiap hari. Yakinkan ketika ketemu dokter anak, nanyain, dok anak saya perlu nggak zat besi? Gitu. Berikutnya kalsium, ini juga banyak yang kekurangan. Merupakan mineral utama untuk pembentukan gigi, tulang. Terus juga kekurangan kalsium dan vitamin D bisa bikin rakitis. Ini kebutuhannya, rekomendasinya. Bagaimana sih kita cara memenuhi kebutuhan kalsium harian anak? Ya, apalagi kalau anak di atas 1 tahun, di atas 2 tahun gitu ya. Kan sudah ada 2 tahun lah, udah dapat ASI, karena ASI kan juga banyak kalsium. Lalu ASI-nya selesai nih. Setelah 2 tahun, saya boleh nggak dok
ganti dengan susu? Ya tergantung. Ya, susu itu merupakan sumber yang bagus untuk kalsium. Tapi setiap saya kalau minum susu, Dok, ya boleh aja. Misalnya makan dagingnya cukup. Tapi ini agak banyak loh. Butuh sekitar 1.300 satu kilo brokoli gitu cukup. Zat besi apa nih? Dari bayam itu sampai setengah kilo bayam. Bisa nggak ya anak-anak 2 tahun makan setengah kilo bayam gitu? Maka akan yang lebih mudah adalah turunan dari produk susu ataupun susu sendiri. Susu merupakan produk yang kalsiumnya tinggi. Kita cukup memberikan 2 gelas satu hari, itu kalsiumnya sudah tercapai. Tapi anak saya maunya cuma 1, ya udah. 1 kalsium, bisa juga dengan dikasih keju, bisa juga dengan dikasih yogurt gitu. Karena itu adalah sumber kalsium yang paling tinggi. Ya. Jadi choice di atas 2 tahun itu silakan, kan biasanya ASI sudah berhenti di atas 2 tahun. Kalau mau dilebihin juga boleh asal pertumbuhannya baik. Tapi di atas 2 tahun untuk memenuhi, yakinkan pemenuhan kalsium kita cukupi, dapat dari 2 gelas susu. Zinc ini juga kemarin meningkat perhatiannya setelah COVID. Kenapa? Karena dia bekerja untuk kekebalan tubuh. Kalau zincnya kurang, maka 300 enzim tubuh akan bermasalah. Akibatnya apa? Gampang diare, resiko kekurangan otak, bisa gampang terkena infeksi. Pneumonia salah satunya. Banyak juga sumbernya, terutama dari daging-dagingan, crab, beef, cheddar, babi, turki, eggs, dan lain-lain. Ya, dari sayuran juga ada, tapi nggak sebanyak dari makanan protein hewan. Indonesia lumayan banyak nih kekurangan zincnya, sekitar, ini warnanya apa nih? Merah-merah tua ya, 60-70% kekurangan zinc. Atau 50 ya, kelihatan gambarnya. Tapi kekurangan zincnya lumayan banyak. Akibatnya apa tadi? Gangguan pertumbuhan, bahkan bisa mengganggu kematangan seksual, ya jadi pubertasnya terlambat, fungsi pencernaan terganggu, mengganggu vitamin A, kerja tiroid, terus nih penurunan ketajaman indera rasa. Jadi kalau kekurangan zinc itu anaknya bisa mungkin nggak mau makan. Kenapa? Karena nggak ada rasanya. Ketajaman indera rasanya berkurang. Itu salah satunya. Ini saya lupa. Ini ininya. Penelitian yang menunjukkan bahwa dengan pemberian zinc itu lebih jarang terjadi sakit, lebih jarang terjadi infeksi respiratori, terus juga ada pneumonia, lalu juga ada diare, itu jadi lebih cepat sembuh dengan pemberian zinc. Nah, Dok, gimana Dok? Anak saya takut nih anak saya bakal kekurangan mikronutrisi nggak? Bakal terjadi hidden hunger nggak? Oleh karena itu, ini adalah cara kita mencegah hidden hunger-nya. Yang pertama adalah diversifikasi. Ya, diversifikasi itu artinya, ada kasih arti di sini? Oh, nggak ada. Jadi, yakinkan anak makannya itu berbagai variasi. Jangan cuma itu aja. Anak saya cuma makan ayam, Dok. Jadi maksud ayam tiap hari. Itu kemungkinan besar akan terjadi kekurangan mikronutrisi. Lalu fortifikasi itu berarti yang kita lihat dari makanan MPASI yang sudah difortifikasi, yang sudah instan gitu ya. Itu sudah lewat BPOM, udah ada kadeks aliminatusnya, jadi makro dan mikronutrisinya itu sudah tercapai, sudah sesuai dengan usianya. Maka kita bisa berikan fortifikasi. Atau juga biofortifikasi. Biofortifikasi itu jadi kayak makanan-makanan tumbuhannya itu sudah ditambahin. Jadi teknik biopangan sehingga tumbuhan-tumbuhan sayur-sayuran yang tadinya nggak ada zinc jadi tambahan zinc atau tambahan vitamin A-nya, itu adalah biofortifikasi. Lalu yang terakhir adalah suplementasi. Suplementasi diberikan kalau memang anaknya kekurangan mikronutrisi. Ya, jadi pemberian vitamin itu dasarnya adalah suplementasi. Jadi kalau diberikan itu kalau memang kekurangan. Ya, melalui kapsul, sirup, itu hanya diberikan pada anak yang kebutuhan mikronutrisinya nggak tercukupi dari makanan sehari-hari. Baik dari makanan atau dari susu. Habis kayaknya. Habis. Ya. Jadi kita ngomongin mikronutrisi, hidden hunger, kekurangan-kekurangannya mungkin anaknya gemuk, tapi kalau dia kekurangan zinc, anaknya gampang sakit, gampang diare. Kalau dia kekurangan yodium, anaknya terlihat gemuk tapi perkembangannya nggak bagus. Jangan-jangan tuh hidden hunger. Ya. Kalau ibu nanya-nanya apakah ada vitamin untuk naikin nafsu makan, tidak ada satupun vitamin untuk menyelesaikan semua masalah anak.
Ya, berikan nutrisi yang lengkap, seimbang, jangan lupa imunisasi, kebersihan, stimulasi, dan kita pantau tumbuh kembang anak kita. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Berapa jam saya ngomong tuh? Baik, terima kasih banyak Dr. Lucky. Kita langsung ke sesi tanya jawab ya, banyak yang nanya nih. Oke, yang ingin bertanya di kolom chat silakan langsung saja, formatnya nama, spasi domisili, spasi pertanyaan. Kalau yang ingin ngobrol langsung boleh dibuka videonya ya, ayah bunda semuanya.